Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Eniatun, AM Kep dengan nomor NIP 199382024212005. Sebagai bidan terampil, saya bekerja di Puskesmas Babakan sebagai bidan desa Bojonggebang. Saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi PPPK, Rencana Aksi Perubahan, yang berjudul Asah Asuh Asih, melakukan asuhan ASI eksklusif Desa Bojonggebang, wilayah Puskesmas Babakan. Bab 1 pendahuluan yang berisi yang pertama ada latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga waktu dan tempat. Yang pertama yaitu latar belakang, berdasarkan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289-K-PDP-07-2002 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Maka tenaga PPPK wajib mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Orientasi ini dimaksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud orientasi PPPK adalah sebagai upaya pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Tujuannya adalah untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN, antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada layanan publik, sehingga akan menghasilkan ASN profesional yang berkinerja baik. Pada bab 1 yaitu ada waktu dan tempat. Kegiatan rencana aksi ASN PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Pelaksanaan orientasi ini bagi seluruh ASN PPPK bertempat di Kabupaten Cirebon dan dilaksanakan di satuan kerja masing-masing yaitu Puskesmas Babakan dengan menggunakan Zoom meeting dan classroom, blended learning, serta kegiatan bela negara di Balai Diklat Kehutanan KLHK Kadipaten Kabupaten Majalengka. Bab 2, Nilai dan Etika Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang berisi visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menempatkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat yaitu maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar tradisional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Yang kelima yaitu ada aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Pergub Nomor 102 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas
di bawahnya ada sekretaris, di bawahnya ada subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan dalkit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, serta jajarannya. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK sesuai dengan ketentuan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5/2014, manajemen PPPK terdiri dari 9. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, ketiga penilaian kinerja, keempat penggajian dan tunjangan, kelima pengembangan kompetensi, keenam pemberian penghargaan, ketujuh disiplin, kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang kesembilan perlindungan. Bab 3 Nilai dan Etika OPD yang berisi tentang OPD atau Unit Kerja Renstra. Renstra sendiri di sini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan perhitungan perkembangan lindungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di sini ada tujuan dari Puskesmas, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan, meningkatkan kemauan dan kemampuan dan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan memberikan akses pelayanan kesehatan bagi setiap warga yang ditinggal di wilayah Puskesmas. Sini Puskesmas Babakan mempunyai tata nilai. Tata nilai di sini dalam mencapai visi dan misi Puskesmas Babakan berkomitmen untuk menerapkan dan melaksanakan tata nilai baik sebagai berikut. B. Bersih, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui proses pelayanan yang bersih, akuntabel, dan benar sesuai aturan yang berlaku. A. Aman, memberikan pelayanan yang aman dan tepat waktu sesuai dengan standar. I. Informatif, aktif dan informatif untuk menggerakkan masyarakat agar hidup sehat melalui UKBM. K. Komunikatif, meningkatkan sistem pelayanan terpadu yang komunikatif baik internal maupun eksternal. Struktur ODP atau unit kerja yaitu berisi tentang bagan struktur organisasi Puskesmas Babakan yang dikepalai oleh Kepala Puskesmas sebagai pemimpin BLUT. Di bawahnya lagi ada penanggung jawab tata usaha dan di bawahnya ada penanggung jawab UKM esensial dan Perkesmas, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, penanggung jawab bangunan prasarana dan peralatan, dan penanggung jawab mutu serta jajarannya. Di sini ada tupoksi PPPK sebagai bidang terampil. Ada matrik rencana hasil kerja PPPK selama kontrak terhitung dari 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang ASI eksklusif di kelas ibu hamil dengan sasaran 10 ibu hamil di Desa Bojonggebang. Tujuan kinerjanya untuk membantu ibu hamil dan meningkatkan pengetahuan tentang ASI eksklusif. Indikator pencapaiannya yaitu terlaksananya penyuluhan tentang ASI eksklusif di kelas ibu hamil dengan target 100%. Ibu hamil mampu memahami tentang ASI eksklusif. Waktu perolehannya yaitu 2 kali dalam kelas ibu hamil setiap bulannya pada tahun 2024 sampai 2029. Yang kedua yaitu kegiatannya memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif pada ibu nifas dan keluarga. Tujuan kinerjanya itu untuk meningkatkan dukungan keluarga terhadap ibu nifas tentang pentingnya ASI eksklusif. Indikator pencapaiannya yaitu setiap ibu nifas mampu memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan dengan target 55% dengan pencapaian
78,8%. Waktu perolehannya yaitu setiap kunjungan Ibu Nifas pada tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif pada usia 2 tahun di kelas ibu hamil, ibu balita usia 0 sampai 24 bulan dengan sasaran 15 balita. Yaitu tujuan kinerjanya meningkatkan pengetahuan ibu balita pentingnya ASI eksklusif dan melanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Indikator pencapaiannya yaitu seluruh bayi dan balita usia 0 sampai 24 bulan mendapatkan ASI dengan target 100% ibu balita mendapatkan informasi tentang ASI eksklusif. Waktu perolehannya yaitu 2 kali dalam kelas ibu balita setiap bulannya pada tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan 4 yaitu melakukan penyuluhan di setiap posyandu tentang ASI eksklusif dengan jumlah 5 posyandu di Desa Bojonggebang. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Indikator pencapaiannya yaitu seluruh bayi dan balita pada yang ke posyandu mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya ASI eksklusif dengan target 55% dengan pencapaian 78,8%. Perolehan waktu di setiap posyandu pada tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan yang kelima yaitu mengajarkan cara menyusui yang baik dan benar pada ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui Desa Bojonggebang. Tujuan kinerjanya itu meningkatkan keberhasilan menyusui dan indikator pencapaiannya yaitu setiap ibu nifas dan ibu menyusui mampu menyusui bayinya dengan benar. Nah, waktu perolehannya sendiri yaitu setiap kunjungan ibu hamil dan ibu nifas ibu menyusui pada tahun 2024 sampai 2029. Kesimpulannya yaitu ASI eksklusif adalah memberikan ASI atau air susu ibu untuk bayi baru lahir sehingga berumur 6 bulan tanpa diganti oleh minuman serta makanan lain. ASI harus diberikan selama 6 bulan secara eksklusif agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat tercapai secara optimal. Di sini ada foto kegiatan pada bayi yang datang ke posyandu, kita diberikan KIE tentang ASI eksklusif. Di sini ada kegiatan kelas ibu hamil, kegiatan di ibu balita, kegiatan kunjungan ibu nifas. Kesimpulannya adalah pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Sarannya sendiri diharapkan adanya dukungan penuh saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dinas Kesehatan dalam mengajukan dan mencapai tujuan dari ASN PPPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.